Masa aku nggak kelihatan. Desti, itu cara yang jadi komputer terus ada kita. Tes, suaranya masuk nggak? Masuk. Suaranya hilang. Oke. Udah masuk suaranya ya. Oke, selamat siang Sobat Trader, teman-teman semua. Jadi hari ini ada apa namanya? Hari ini kita akan ngebahas tentang apa namanya? Tentang pola-pola, tentang pattern atau pola-pola yang ada, yang biasanya terjadi di dalam financial market gitu loh. Jadi ketika kita ngebahas pola ini tuh nggak hanya ada di financial market di bidang forex aja atau gold aja atau komoditi aja, tapi ini ada di saham, ada di cryptocurrency juga gitu loh. Jadi nanti kita akan apa namanya? Jadi nanti kita akan bahas itu, dan kita juga akan bahas nggak hanya aja di forex gitu loh. Jadi untuk masalah chart pattern atau keilmuan ini ada di seluruh financial market gitu. Nah, buat teman-teman semua, untuk apa namanya, untuk membahas chart pattern ini sebaiknya harus mempunyai basic dasar sebelum masuk ke dalam chart pattern. Kenapa? Karena ini the next level dari materi tentang candlestick, terus habis itu sebuah pergerakan harga, atau itu uptrend, downtrend, sideways kayak gitu loh. Nah, karena di dalam pattern ini biasanya terjadi pada saat sideways. Maka ketika sideways itu terjadi, maka biasanya yang terjadi itu adalah sebuah pattern atau sebuah pola gitu. Jadi Master Fadil, Oke. oke, saya potong sebentar. Salam kenal semua untuk yang belum kenal saya dengan Miss Joy sendiri di sini. Nah, jadi sebelum kita ada juga sih nasabahku, Miss Joyce, aku pengen dengan cara yang langsung, aku nggak perlu namanya tuh cacat bla 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 bla. Pokoknya kalau dia naik kan ada jadi dia tuh ngambil yang simpel aja, dia nggak mau ribet. Sometimes gini Mr. Fadil, sebelum kita untuk ini sih sebenarnya analisa yang memang benar-benar yang memang basic banget ya. Ya cukup basic. Tapi kan paling tidak kita harus mengenali gitu, mengenali banget yang memang masuk ke ini kan pattern ini juga masuk ke dalam sinyal masuk ke dalam seperti tren. Nah, ini bisa masuk juga kan. Jadi basic ini memang harus kita kenali. Ini benar tadi kata Master Fadil bilang, yang uptrend, terus juga downtrend dan juga sideways atau konsolidasi itu memang harus dikenalin banget, kalau enggak ya kita tahu. Oke, lanjut ke dalam apa namanya materi. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang candlestick. Candlestick itu juga ada apa namanya jadi sebenarnya pergerakan harga itu cuma ada apa namanya continuation sama reversal. Nah, kemarin kita sudah ngebahas tentang candlestick, bahwa candlestick yang continuation itu apa? Itu ada long day candle atau ada long bullish candle yang biasa disebutin. Nah, itu long day candle itu sifatnya continuation. Kebetulan untuk masalah candlestick itu continuation-nya cuma satu, cuma ada long bullish candle atau long bearish candle, atau ada yang nyebut juga long day candle gitu. Nah, sisanya di dalam sebuah apa namanya candlestick itu reversal semua. Contohnya kayak bullish harami atau bearish harami, terus abis itu ada engulfing, ada morning star, ada evening star, itu semuanya ada di itu klasifikasinya ada di reversal. Nah, sama untuk membahas chart pattern itu cuma ada tiga sebenarnya, ada dua, ada continuation sama reversal. Tapi ada pola-pola yang sifatnya bilateral gitu loh. Jadi itu ketika pola itu terjadi bisa jadi itu continuation dan bisa jadi itu reversal. Oke. Langsung to the point aja, saya share screen dulu.
Nah, di sini ada banyak contoh-contoh yang common aja yang sering terjadi dan yang paling banyak di Google. Oke. Itu ada reversal pattern, itu pertama ada double top, ada head and shoulders, ada rising wedge, ada bearish expanding triangle atau biasanya yang saya sebut juga ascending broadening wedge atau descending broadening wedge, terus habis itu ada triple top. Nah, apa namanya? Ini contoh-contoh reversal pattern. Nah, itu kalau reversal pattern berarti itu terjadinya pembalikan arah, oke? Ada korelasinya nggak sama materi kita pertama? Nah, di situ dia. Di materi pertama itu saya ngebahas tentang apa namanya? Saya ngebahas tentang market action discount everything. Nah, di mana market action discount everything ketika harga itu sudah membentuk sebuah pola, nah tujuannya ke arah mana, tujuan ke arah pola itu, apakah itu pola itu reversal atau pola itu mengindikasikan continuation. Nah, di situ kita bisa menyiapkan harga di mana harga yang bakal terjadi itu sudah terdiskon. Oke, contoh misalkan di sekarang nanti kita melihat apa namanya, kita melihat marketnya juga. Contohnya kalau misalkan sekarang XAU kemungkinan sudah membuat flag channel. Oke, ada bullish flag. Nah, kalau misalkan flag itu terkonfirmasi dia breakout, maka akan terjadi continuation yang which is artinya harga itu melebihi dari harga sekarang. Nah, korelasinya sama materi pertama tentang market action discount everything. Nah, ketika kita beli sekarang, berarti kita sedang beli di harga diskon karena dari segi Yes. analisa teknikalnya dia masih mau nangis seperti itu. Oke. Nah, di sini contoh-contohnya. Nah, di sini ada bullish flag, ada bullish mainan pattern, ada bullish falling wedge. Oke. Mas Gimana? kemarin itu sempat terjadi yang bullish head and shoulder, benar nggak sih? Oh, Oke, itu yang di H4 kemarin tuh iya, konfirmasi double top. oke. Oh, itu dapat top ya. Oke, kita langsung share screen aja ya ke itunya. Wait. Tapi kemarin itu sempat break itu juga tuh Master yang support itu loh, demand. Wait. Kita pakai Indonesia apa ya? Masa ada juga nasabah aku nih investor yang memang mereka tuh puyeng banget dengan pola-pola seperti ini itu untuk mengantisipasinya gimana sih untuk mereka biar mereka tuh nggak terlalu ribet karena kan pola banyak banget ya. Oke. Ada yang bilang bearish, ada yang bilang bullish, terus juga ada yang flag pattern gitu juga kan, double bottom itu mereka kadang suka terkecoh gitu loh. Betul. Itu Kalau ngambilnya biasanya dari semua time frame kan bisa ya? bisa terjadi di semua time frame. Nah, ngomongin tentang chart pattern itu dia harus terkonfirmasi dulu, baru bisa kita ambil. Ini share screen-nya dulu. Oke, kita ngebahas chart pattern ini nggak cuma di XAU aja loh. Kita akan ke multi market. Jadi kita bisa ngebahas saham juga di sini. Gitu. Oke, sekarang kita lihat XAU USD nggak terlalu common sih. Oke. Nah, untuk SAU USD, kalau misalkan kita share screen lagi, oke, kalau bisa bareng-bareng ya. Kita share screen lagi di sini, terus Maksudnya pakai yang daily atau yang time kita frame? pakai daily dulu, Oke. karena pattern itu ada di semua time frame. Oke. Oke. Di sini kita lihat dulu di sini. Kalau misalkan Miss Joyce sendiri melihat ada sebuah pola nggak di sini? Dari daily ya? Kalau daily ya, kalau daily sih Dari daily aja. daily, wow. Tuh. Kalau ngeliat daily ada sebuah pola nggak? Ada sih. Ada apa? Pola daily itu yang aku lihat sih dari Nah, ini di sih. daily nih kalau yang aku lihat ya pertama, aku di sini Aku kalau kita candle breakdown, Mas. kalau kita identifikasi di sini aku melihat ada sebuah pola double bottom di sini.
Candle breakdown maksud juga kan dong, Ada Mas? double bottom. Kenapa? Coba kita lihat ya. Jadi double bottom itu apa namanya, pola reversal yang dimana dia supportnya di harga yang sama dan membentuk huruf W. Oke, kita konfirmasi, kita lihat, kita share screen lagi ya. Nah, di sini ada double bottom. Oh, di sini double bottom ada nggak ya? Nah, di sini ada bullish double bottom. Oke. Nah, double bottom itu dia harga supportnya sama, dikonfirmasi oleh harga support sama, dan cara menghitungnya seperti ini. Sorry. Ketika ketika sebuah pola sudah terkonfirmasi, nah kebetulan kita anggap harga dari apa namanya 18.55 sampai seterusnya itu belum terjadi ya. Nah, di sini kan sudah terjadi konfirmasi bahwa di sini ada bottom harga di sini. Oke. Sorry. Di sini ada bottom harga. Ada bottom harga. Yang pertama dia di harga 18.05 dan kedua ada di sekitar 18.11. Yang dimana level support itu membentuk sebuah pola, sorry, membentuk sebuah pola double bottom, yang dimana double bottom itu dikonfirmasi dengan huruf W. Oke. Nah, bagaimana cara pengambilan keputusannya di dalam sebuah chart pattern? Jadi di dalam sebuah chart pattern, untuk area-area reversal itu kita harus gambar dulu neckline-nya atau lehernya. Nah, bagaimana kita cara melihat neckline-nya atau lehernya? Nah, ini kita masukkan ke area neckline, gitu. Nah, di sini kita konfirmasi ke area kita konfirmasi dulu bahwa neckline ini sudah di break. Jadi kuncinya untuk apa namanya membahas chart pattern itu, neckline itu harus sudah di break. Kalau misalkan neckline itu belum di break, apa yang terjadi? Biasanya orang yang apa namanya tidak mengikuti rules dari sebuah chart pattern biasanya kepatil. Kenapa? Bisa jadi pola yang terjadi itu seperti ini. Dia tidak jadi double bottom, bisa jadi dia sideways. Akhirnya dia kepatil. Akhirnya dia ngambil harga di pucuk di 18.56 yang belum terkonfirmasi, dia break harga. Gitu. Jadi sorry. Jadi kalau misalkan bermain dengan chart pattern atau menggunakan pola chart pattern itu harus terkonfirmasi dulu neckline-nya terbreak gitu loh, atau polanya terbreak. Nah, di sini sudah terkonfirmasi bahwa neckline-nya terbreak gitu loh. Cara ngukurnya gimana? Pertama, kalau kita cara ngukur kita gambar aja dari level support sampai resisten dari neckline. Neckline itu sebelum harga sudah di break itu dia menjadi level resisten. Jadi di area 18.55 itu jadi area resist. Nah, cara menghitungnya gimana? Kita tinggal garis aja, gitu loh, dari harga support sampai resisten. Nah, dari panjang support sama resisten ini, target harga bisa kita garis di sini. Nah, gitu. Jadi dijadikan patokan, oh berarti dia kalaupun break out dia naik atas ke atas kita tahu sekian. target harganya ke berapa. Oke, kita tahu target harganya ke berapa. Nah, di sini target harganya. Nah, pada saat target harga tersebut dijemput, akhirnya candle melakukan sebuah koreksi harga, lihat kan? Gitu. Nah, Berarti break, retest, break lagi. ada yang break and retest, ada juga yang break langsung bablas. Oke. Gitu. Berarti support yang apa aku bilang itu dong Mas, Iya. yang support demand resisten itu maksudnya. Betul, betul. Jadi apa namanya sebuah pergerakan harga itu ketika break sebuah pola itu ada dua teori, ada yang break langsung bablas, ada juga break atau break and retest. Nah, kalau misalkan teman-teman apa namanya ketika break bisa nunggu retest dulu atau bisa langsung open posisi di situ, gitu loh. Dengan resikonya berapa? Resikonya ketika dia retest sampai berapa? Seperti itu. Kalau kayak gini ngeliatnya dari berapa persen? Misal kalau aku sih aku informasi ke setiap nasabahku sih sekitar 60% Mas. Kalau untuk patokan. Untuk chart pattern itu kalau misalkan dia terkonfirmasi untuk di time frame besar itu kemungkinan besar 90-100%. Tapi balik lagi kalau misalkan apa namanya ada probabilitas di mana sebuah harga itu melakukan false break. Nah, sebuah harga melakukan false break itu dia tidak lebih dari 3 candle. Gitu loh. Jadi kalau misalkan dia false break, contoh, ini misalkan candle ini belum terjadi ya, candle yang ini belum terjadi. Nah, kalau dia false break, ketika dia close harga di sini, besoknya dia akan masuk lagi. Karena dia apa namanya hukum sebuah false break itu dia tidak boleh lebih dari apa namanya 3 candle.
gitu. Berarti kalau kadang ada yang master yang fake out ya. Iya Jadi breakout. Fake jadi breakout. fake palsu banget di sinyal Oke. palsu. Jadi yang udah candle merahnya terbentuk 3, terus udah gitu dia mau naik lagi breakout ke atas, tiba-tiba itu dia balik lagi. Berarti itu tapi candle yang 3-nya itu tuh fake out gitu loh, Master. Itu biasanya Jadi di time frame kecil, nggak mungkin di kecil time frame ya. kecil. Jadi itu nggak bisa jadikan patokan si investor ini untuk aku Pengambilan langsung posisi. ambil posisi deh. Iya, iya, betul. Gitu. Nah, ini baru satu pattern yaitu double bottom. Nah, double bottom itu pertama level pertama pengukurannya bisa dilihat dari support dari resisten neckline sampai support harga. Nah, kedua, cara penghitungannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan chart pattern itu di luar Fibonacci, di luar support resisten, itu target harganya yang kedua itu dari harga high tertinggi sampai ke harga support sebelumnya. Oke. Nah, ini kita bisa pindahin ke area neckline. Nah, di sini target harga. Itu support pertama apa support kedua? Support terakhir pada saat double bottom. Kadang ada yang nanya, Master. Oh. Support mereka baca banyak, tapi ini sometimes gini, ini support yang memang tertembus paling rendah, terus dia mau ngambil, terus dia mau lihat lagi ini di harga high yang pertama atau kedua, itu banyak juga yang nanya. Oh iya, itu nggak bisa dikombinasikan dengan apa namanya support daily kan biasanya kita terima report tuh support daily, resisten daily, pivot point segala macam. Kalau kita berbicara pattern, kita melihat satu apa namanya kombinasi sebuah candlestick atau sebuah harga gitu. Jadi ini masukan juga ya, Master, buat. Iya. Nah, ini TP2-nya di sini. Ini berdasarkan hitungan chart pattern ya. TP2. Di sini TP1-nya. TP1. Oke. Nah, dari apa namanya? Dari gambar ini coba ada yang bisa dilihat lagi nggak ada gambar apa lagi? Enggak ada pertanyaan kali, Mister. Ada yang mau nanya? Gimana kabarnya, Master? Baik. Oke, saya hilangin lagi gambarnya. Kalau misalkan dilihat di sini ada pola apa lagi? Terlihat ada sebuah pola atau tidak? Gitu. Saya melihat satu pola lagi. Saya sih aku ngeliat bearish difference juga aku ngelihat sih. Coba kita share screen, kita lihat pola apa lagi yang ada di sini aja. Kita nggak usah terlalu banyak. Oke. Kalau aku tuh ngelihat ada pola bearish expanding triangle. Juga itu pola bearish divergence aku ngelihat. Mana ada divergence? Ini kalau aku ngelihat ada bearish expanding triangle atau apa namanya ascending broadening wedge. Biasanya kalau aku ngomong ABW, ascending broadening wedge itu di mana? Kita share screen lagi. Kita balik ke market. Coba diingat dulu bearish expanding triangle-nya seperti ini polanya. Oke. Nah, di sini kalau kita garis, ini ada bearish expanding triangle nih di sini. Ini jangan garis-garis, kita pakai garis ini ya. Di X2. Oke. Di sini ada pola atau expanding triangle. Expanding triangle. Janganlah. Nah, di sini saya melihat ada ABW atau bearish expanding triangle. Jadi nge-break langsung. Ya, jadi dari sebuah pergerakan harga bahwa di sini sudah menunjukkan bahwa ada pola seperti ini yang dimana pola ini menunjukkan bahwa pola reversal terjadi ketika harga sudah di ujung apa namanya bullishnya. Kebetulan dia mempresentasikan sebuah pola reversal yaitu ascending broadening wedge gitu. Nah, gimana cara ngukurnya? Nah, sama cara ngukurnya kita bisa tarik garis dari support sampai resisten.
gitu, dari support sampai resisten. Tarik. Nah, tinggal kita pindahin. Harga itu pasti terjemput di sini. Tuh. Oke. Jadi dia liquidity grab dulu dong, Mas. Iya. Dia ngejemput memang banyak trader yang memang sudah open posisi di situ. Oh iya iya, kalau kalau misalkan apa namanya sobat trader benar-benar apa namanya bisa melihat dengan jeli, ya kita bisa tahu target harganya di mana gitu loh. Karena ketika kita memberikan analisa, yang kita lihat adalah sebuah target harga, bukan target waktu. Yes. Karena beda 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 banget target harga sama target waktu. Contoh kita sudah memprediksikan berarti ini dari tanggal berapa? Selasa 16 Mei. Terus abis itu baru menyentuh harga low-nya seperti target apa namanya? Target chart pattern-nya di tanggal Kamis 29 Juni gitu loh. Tapi ya apa namanya? Mau bagaimanapun that's investing, that's investasi. Apa namanya? Teman-teman masuk ke dalam apa namanya? Dunia investasi yang artinya investasi dilakukan tidak sebentar. Kebetulan untuk di forex bisa dilakukan secara scalper, tapi kalau untuk pergerakan harga balik lagi ke secara harfiah investasi itu dilakukan secara jangka panjang gitu loh. Karena sifatnya scalability ya gitu loh, karena beda sama apa namanya jadi susah yang lain gitu. Nah, gimana Madam, ada lagi nggak yang dilihat, ada pola apa lagi yang terjadi? Madam, Oh tiba-tiba. Jadi gitu. kayak orang Belanda aku ya dipanggil madam ya. Gitu. Oke. Master, untuk yang time frame coba yang satu hari deh, Master. Ini daily Oh, ya, yang 4 jam. yang 1 jam deh, Master. Coba kita mundurin di 4 jam karena di 4 jam kemarin ada sebuah pola. Ya. Oke. Coba bisa dilihat nggak? Ini kejadian ini baru kemarin nih. Tuh, baru 17 Agustus, 18 Agustus. Di sini saya melihat sebuah pola. Gitu. Pola yang cukup kompleks, tapi kalau misalkan teman-teman agak susah melihat pola, tinggal ganti candlesticknya jadi garis aja. Nah, di sini pola biasanya lebih. Ayo, Master, sambil tanya jawab, Master. Jadi ada yang ini nggak? Ayo, maksudnya dijawab, Master. Jadi Ya kalau dia mau bertanya langsung join ke chat aja. Jadi kan sambil sama-sama belajar gitu loh, Ya, sobat trader. sama-sama sharing sih. Iya, sama-sama sharing. Ada yang tahu nggak nih polanya? Atau jadi jangan Joyce terus yang tanya nih ke masternya nih. Loh, sobat trader juga bisa kan sambil sharing gitu loh. Gitu. Kalau misalkan melihat sebuah apa namanya candlestick nih banyak whipsaw-nya nih, banyak ekor-ekornya nih. Itu gimana gitu loh. Tinggal pindahin aja ke apa namanya garis ke line chart. Ketika di line chart apa namanya whipsaw-whipsaw-nya tuh bakal hilang semua gitu. Nah, kayak apa namanya di sini. Di sini aku juga melihat sebuah pergerakan harga nih. Satu di sini terlihat sebuah double bottom juga kan. Sorry. Di sini terlihat sebuah pola double bottom juga kan. Aku sih kalau tadi pagi sih bilang ke nasabah aku, ini ada tarik dari sini, Master. Dari sini. Terus tarik lagi koreksi ke 60, Master. Aku sih bilangnya kayak gitu ya. Karena memang jatuhnya proses new low loh. Karena tadi pagi aku informasinya. Memang proses new low. Di sini ada sebuah pola double bottom lagi yang terlihat seperti huruf W. Oke. Sorry. Mana ininya? Nah, kita buat bold gitu. Seperti huruf W. Terus neckline-nya di mana? Nah, neckline-nya di mana? Nah, neckline itu di sini. Neckline itu di area sini. Nah, ini contohnya break and retest nih. Ketika harga terjadi, mana ini? Ketika harga sudah terjadi, nah dia sudah mengalami break, nah dia melakukan retest nih, bahkan retestnya sampai sini, gitu dia melakukan break and retest, nah baru 12 lagi ke atas, gitu. Itu dari apa namanya? Itu dari XAUUSD. Dari XAUUSD itu sebenarnya banyak. Kalau misalkan di daily aja apa namanya kita bisa breakdown banyak. Nah contoh nih sekarang di H4 deh. Oke, di H4 ini saya melihat sebuah channel. Saya baru melihat sebuah channel ya, bukan pola yang sudah terkonfirm ya.
Nah, di H4 ini saya melihat sebuah pola nih. Kalau teman-teman bisa lihat, share, coba kita share. Nah, coba teman-teman lihat tentang bullish flag pattern. Oke. Bullish flag pattern. Nih, ada di sini nih gambarnya. Oke. Nah, di H4 ini saya melihat di H4 ini saya melihat sebuah pola dengan bullish flag pattern. Nih. Nah, kelihatan nggak? Persis nggak sama yang digambar? Oke, saya share screen lagi ya. Persis nggak sama yang digambar ini? Gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya pengambilan keputusannya, nah channel apa namanya flag ini kemungkinan bisa terjadi dan ini baru channelnya ya, baru apa namanya kanal apa sih namanya, baru areanya. Nah, kalau Baru lorong, iya baru lorongnya doang. Nah, terkonfirmasi bullish flag apa namanya bullish flag ini terjadi ketika dia sudah break. Oke, ketika break. Nah, di sini teman-teman ada dua pengambilan keputusan, menunggu break and retest atau ya ketika break langsung bablas ke atas gitu. Tapi Master, kalau misalnya ada nasabah yang memang dia udah ngambil posisi nih, dia di hike sebelumnya nih ya, di hike sebelumnya. Terus ternyata dia hike sebelumnya dia kan lebih rendah nih dibandingin hike yang akan terjadi. Nah, terus dia mau cut loss, terus atau menunggu aja kan gitu. Terus kalau misalnya saya bilang kalau memang dia masih ini kan enggak, kalau misalnya market itu kan prediksi nggak harus pasti 100% kan kayak gitu ya. Tidak pasti seperti di dunia ini kan nggak ada yang pasti kan gitu ya Mas Rey. Nah, kalaupun memang dia masih mau naik lagi, dia breakout masih mau naik lagi, otomatis kalau memang dia mau cut loss ke atas tapi dengan dia harus dengan break dulu nih, sorry, dia koreksi dulu, dia jemput dulu paling tidak jaraknya tidak terlalu jauh dari high sebelumnya. Iya betul gitu. Nah ini target harga ketika apa namanya bullish flag ini misalkan terkonfirm, apakah terkonfirm di sekarang atau terkonfirm besok. Nah ini target harganya kita tarik dari harga high sampai harga low, udah. Terus kita pindahin aja, Nah ini targetnya di sini. Jadi kelihatan ya. Ya, jadi ketika break, nah, anggap deh apa namanya nanti akan break di sini. Ya ini target harga yang dituju. Seperti itu. Ada di angka 1825. Ini by apa namanya? Ini target price dari sebuah pattern ya, bukan dari target price sebuah apa namanya? Resisten daily, bukan dari apa namanya? Support daily. Ini target ini berdasarkan dari pure dari chart. Pola ya. Dari pola. Jadi bukan dari support atau resisten. Bukan gitu loh. Terus kalau misalkan ada yang memperdebatkan ya nggak perlu diperdebatkan. Kok kalau di Fibonacci di 1272-nya nggak di segitu ya jangan diperdebatkan karena ini beda sub keilmuan gitu loh. Ini tentang pattern gitu. Soalnya kan kalau misalnya Fibonacci gitu kan itu memang alat yang digunakan untuk itu mengidentifikasi jadi level-level support, resisten, potensial dalam turun atau yang sedang berlangsung. Jadi beda sama pola ya, Mister. Iya. Apa Master? Gitu. Oke, ini kita bosen ya ngebahas tentang SAU terus. Coba kita ngomongin tentang saham deh. Ada pola nggak sih di apa saham? Kita coba ngelihat saham. Mau saham apa? Bebas. Kita buka saham BBRI kali ya. Oh, aku baru nemu pola kemarin di Bumi. Masa kemarin itu yang waktu Om Powell itu pas batuk dia langsung marketnya itu sih Masa. Itu sempat semangat jantung loh. Udah terbang tiba-tiba terjun lagi Masa. Dia baru cek mic aja. Nah, di sini contoh nih, ini di saham Indonesia ya. Saya melihat di saham Bumi. Saham PT Bumi Research. Coba kita share apa namanya? Saya melihat di sini adalah sebuah pola. Di sini saya melihat ada sebuah pola. Oke, bisa begini juga, bisa begini. Nah, tapi kebetulan level support resistnya di sini. Ini. Oke.
Nah, ini Itu bullish falling wedge bukan sih, Mas? ya, ini benar-benar namanya falling wedge. Oke, kita akan share kita akan lihat. Nah, mana falling wedge? Bullish falling wedge. Mana falling wedge? Ada nggak di sini? Ada dah. Nah, ini dia nih falling wedge. Ini. Nah, ya, ini ada. Soalnya dia bentuknya kerucut gitu, makin Oke. lama makin kecil, tapi dia stuck ke atas, Itu dia. ke atas. Nah, ini juga falling wedge. Iya. Nah, ini contohnya falling wedge dan itu terjadi di market apa namanya? Di market saham. Gitu. Jadi untuk chart pattern ini banyak bisa digunakan di dalam instrumen financial market. Contoh mau lihat apa BBRI, coba kita cari ya di BBRI ada apa namanya, ada pola apa. Kebetulan saya juga belum lihat nih. Jadi lihat bareng-bareng berarti sekarang. Iya, kita lihat bareng-bareng. Nah, di sini terlihat. Ini pola kompleks namanya ya. Tapi ini sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah sebuah pola, ada sebuah pattern. Pertama, saya melihat di sini ada double bottom. Oke. Di mana double bottomnya? Nih double bottom. Iya. Di sini ada double bottom. Di sini ada double bottom. Oke. Yang tadi targetnya sudah dijelaskan ya. Setelah dia membuat double bottom, saya melihat di sini ada inverse head and shoulders. Ini ada inverse head and shoulders. Inverse head and shoulders ini saya melihat di sini ada inverse head and shoulders. Berarti bahu, kepala, bahu. Ya. Nah, di sini ada motif. Coba kita lihat head and shoulders. Oke. Di sini saya melihat ada inverse head and shoulders. Oke. Nah, ini kebetulan tools untuk melihat head and shoulders. Oke. Tapi dia kebalik ya. Ya, karena Jadi inverse. namanya itu adalah Inverse bullish head and shoulders. inverse. Nah, nih contohnya nih, inverse head and shoulders. Beda sama bearish ya. Karena Ya, dia kalau bearish kan dia di atas kepalanya, kalau ini kepala di bawah. ya, ini contohnya apa? Inverse head and shoulders. Jadi ini kepalanya, ini pundaknya, ini pundak kanan sama pundak kiri. Gitu. Oke. Nah, target price-nya seperti apa? Saya sekali lagi. Nah, pertama ketika kita melihat inverse head and shoulders, yang pertama kita bisa tarik support sama resistennya dari apa namanya, dari resist neckline sampai ke support, ke shouldersnya dulu ya. Nah, setelah itu ketika break harga kita bisa lihat, kita bisa pindahin targetnya sampai mana. Nah, di sini target pencapaiannya. Nah, pas nggak? Gitu. Kurang lebih pas kan? Gitu loh. Jadi jaraknya itu. Nah, kalau misalkan apa namanya, ini TP1 misalkan sudah ke hit. Nah, TP2-nya untuk pola ya kita bisa lihat dari neckline ini sampai support head-nya. Gitu. Yang paling jauh jarak. Iya, yang paling jauh. Karena dia pasti akan koreksi lagi ke bawah. Betul. Gitu. Nah, terus kita tinggal pindahin. Nah, jadi probabilitas BBRI kemungkinan target bisa sampai harga di 7.200. Itu berarti big bonds dong. Iya. Big besar. Bank-bank besar dong ya. Iya, gitu. Jadi apa namanya, cara menganalisa dengan chart pattern itu bisa di semua financial market, bukan semua time frame lagi. Gitu. Jadi bukan hanya di gold aja ya. Bukan, di saham juga. Mau lihat apa? Mau lihat Astra. Nah, kalau misalkan jadi teman-teman harus hafal dulu apa namanya polanya. Jadi ketika di sini ada pola ini, di sini ada pola ini. Oh, pola ini continuation, pola ini reversal gitu. Jadi harus mengenali dulu. Iya, gitu. Untuk pengambilan keputusan lah, gitu. Untuk yang lebih lanjut lagi, jadi karena ini bisa, dia polanya ini, berarti ini continuation nih, continuation ini bisa harga sampai berapa nih, gitu loh. Ya karena yang kita prediksi adalah pergerakan sebuah harga, bukan pergerakan sebuah waktu. Ya, sekali lagi ini adalah pattern, berarti ini pola beda sama Fibonacci. Beda, gitu. Karena kita hari ini membahas pattern. Oke, coba kita buka di kripto ya. Ada BTC, Bitcoin. USD. Coba. Bitcoin. Oke, kita melihat. Jangan ditarik. Dia market 24 jam. Sampai minggu pun juga buka ya. Bukan 24 jam, masa harus Sabtu aja dia buka. Iya. Minggu dia buka. Loh, kok cuma sampai sini?
BTC USD. Oke. Nah, ayo. Ada yang melihat sebuah pola di sini? Ada yang melihat sebuah pola di sini? Aku melihat beberapa pola sih di sini. Ini polanya naik banget nih. Bearish expanding triangle juga masuk nih, Master. Ya, Bisa masuk juga, betul, Mas. masuk. Nih, Ya, nih, bearish expanding triangle masuk. Masuk. itu. Jadi langsung dari sini, bro. Nah, kenapa dia harganya turun? Oh, dia sudah membuat bearish expanding triangle atau dia di garis itu kasih ini garisnya biar jadi kelihatan blok langsung biar jadi kelihatan di sini. Iya. Terus habis itu ini Jelas banget itu mah. jelas banget ya. Jelas banget. Gitu. Makanya itu kok bisa langsung tahu sih gitu kan ya. Itu tadi kata Mas Sar bilang kita harus mengenali dulu. Jadi kayak ini Oh, ini arahnya ke sini. ini tuh lebih tepatnya racing wedge tahu. Ya, yang juga sih Mas. Nah, karena ini agak mengerucut, ini racing wedge. Coba kita lihat racing wedge seperti apa. Coba kita lihat racing wedge seperti apa. Ada nggak racing wedge di sini? Nah, ini bearish racing wedge nih. Coba tadi yang ini. Coba kita lihat ya. Oke. Oh iya, bisa. Ya kan? Di sini ada pola racing wedge. Tadi agak Oke. lebar ya. Sama Master kan Ya, dikecil lagi. diperjelas. Nah, ini tipe-tipe yang dia break, dia retest. Dia break and retest. Ya. Ketika break and retest baru dia bablas ke bawah. Nah, cara ngitungnya gimana? Sama. Kita tarik dari high sampai low. Terus kita tinggal pindahin. Nah, Tapi kalau dibilang bearish racing wedge, Master ini kan yang bawahnya ini kan dia memang dari arah bawah. iya. Kalau bearish racing wedge kan itu apa namanya dari atas. Racing wedge, coba lihat. Coba lihat. ini. Nah, ini kan dari bawah kan? Oke. Ini kan dari bawah nih. Oh, iya. Nih, dia dari bawah ke atas terus tiba-tiba karena dia sifatnya reversal pattern. Gitu. Oke. Iya, ini juga sama sih kalau bearish triangle ya, cuman bedanya kalau dia lebih kalau racing wedge dia mengerucut. Kalau misalkan apa nih expanding dia expand dia lebih melebar gitu. Oke. Seperti itu. Di sini juga banyak pola-pola yang jadi harus benar-benar kenal banget. Harus cukup kenal lah, harus benar-benar kenal banget apa yang terjadi di dalam sebuah pergerakan harga gitu. Nah, di sini saya melihat ada bearish flag. Ada bearish flag juga di sini. Tuh, kalau misalnya kita garis untuk time frame daily-nya di sini ada bearish flag. Tadi kalau bullish flag itu dari bawah ke atas. Ini atas ke bawah. Sekarang dari atas ke bawah. Bearish flag pattern ya masuknya. Dia bentuk apa namanya? Flag bendera yang terbalik. Ini tiangnya dari atas. Kalau yang flag beneran tadi di bendera ya. tiangnya dari bawah. Nah, kalau ini tiangnya nyangkut dari atas gitu. Akhirnya membuat sebuah pola. Gitu. Kalau bullish kan dia tiangnya di bawah, ini tiangnya di atas. Itu kalau bullish flag tadi contohnya ada di SAU, kebetulan di H4 tadi apakah itu akan terjadi? Kita lihat konfirmasinya gitu. Nah, ini juga terjadi nih. Nah, di sini aku melihat nih. Di sini ada pola apa namanya? Bearish rectangle. Bearish rectangle ini seperti ini aja. Dia apa namanya? Sideway, hard sideway. Nah, ini contohnya. Bearish rectangle. Oke. Ada yang melihat? Bearish rectangle. Oh, di sini nggak ada bearish rectangle. Jadi ada bearish Yang rectangle. mana sih Master? Coba doang lagi untuk chartnya. Chartnya. Jadi Master. Nah, yang mana? Nah, ini ada bearish rectangle. Oh, itu. Itu kan yang side apa namanya side benar-benar sejajar, benar-benar apa namanya rectangle, ya bentuknya kotak gitu doang. Sama, target harganya seperti apa? Target harganya tinggal kita tarik dari sini sampai sini. Itu bukan bearish pennant ya, Mas? Bukan, kalau pennant itu segitiga. Nah, ini TP1-nya di sini, TP2-nya dari harga high atas sampai
sampai supportnya, tinggal kita pindahin gitu. Nah, itu pasti akan tercapai sebuah harga tuh dan sampai kan level supportnya gitu. Ini di Bitcoin, jadi kita sudah ngebahas tiga instrumen market gitu. Ada di saham, di forex pasti, sama ada di Bitcoin. Jadi ada yang mau ditanyain sama teman-teman semua? Ayo tanya dong, Gitu. sobat trader semuanya. Master, Mau nanya atau yang memang kurang paham untuk Coba kita lihat pola, di Euro. Master, kan bisa ditanya langsung. Coba kita lihat di Master, Sexo ya, Euro US. Master. Oke. Euro USD. Apakah ada sebuah pola di euro? Di lebar lagi dong, Master. Nah, aku kan lagi nyari pola. Ini di H4 nih. Di H4 nih, ada sebuah pola nih. Ada sebuah pola nih di H4 nih. Ada pola continuation nih di H4 nih. Bisa ngeliat nggak? Hmm. Yuk, sambil sharing yuk. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Boleh yuk sambil sharing. Nih, di euro di H4 saya melihat sebuah pola nih. Oh, yang di sini. Oke. Di sini ada sebuah pola nih. Gitu ada pola continuation. Akhirnya dia harganya terbang. Gimana? Ya udah ketika kita melihat sebuah pola ini, contoh misalkan sudah ke break, oke ke break. Ya udah kita bisa lihat target harganya ke berapa. Kita tarik aja di sini. Terus tinggal kita garis di sini. Nah, di sini target harga 1, target harga 2-nya dari support sampai resist. Dari support sampai resist, tinggal kita geser lagi. Nah, di sini target harga keduanya. Tuh, sampai kan ke harga peaknya, ke harga puncaknya, gitu. Seperti itu. Berarti itu bullish falling wedge dong. Bisa jadi nggak sih? Ya, bisa Bisa jadi. ya. Tapi dia Karena tergolong dari bawah kompleks. dulu kan. Ya, gitu. Oke. Oke. Nah, di sini juga terlihat lagi nih, ada sebuah pola apa lagi. Ada pola apa lagi yang terjadi di sini. Sebenarnya kalau kita misalkan kita melihat apa namanya sebuah pergerakan harga, itu banyak loh pola-pola yang terjadi, apalagi ketika lagi bullish, gitu. Apalagi ketika lagi bearish, itu biasanya banyak pola-pola yang terjadi, gitu. Tapi biasanya itu terkonfirmasi di time frame besar. Di time frame kecil juga ada, tapi sifatnya noise. Kadang-kadang suka kita nggak bisa melihat harga apa namanya. Karena terlalu belum Iya. ini banget, belum geraknya itu belum cepat belum berlangsung banget. Iya. Kalau time misalkan sudah terlihat banget tuh, Mas. Iya, gitu. Karena apa namanya kalau di time frame kecil itu apa namanya pergerakan harganya, contoh kalau misalkan kayak di M15 itu kan apa namanya akhirnya terjadi satu candle per 15 menit. Jadi tidak bisa jadi untuk terlihat sebuah pola apa namanya biasanya nggak jadi. Ketika Iya. dipindahin ke time frame 4, terjadinya iya. polanya kayak gini. Makanya banyak yang memang ada beberapa memang investor juga sobat trader yang mereka ngelihat dari time frame kecil, mereka langsung ngambil open posisi ya. Iya. Time frame besar itu, ternyata ke sini. Iya, Jadi harus dicek dulu setiap time frame ya. Iya, gitu. Jadi, mana? Ada yang mau bertanya tentang masalah chart pattern? Kalau ada yang mau bertanya, bisa klik-klik di chat tentang chart pattern. XAU USD, kita melihat XAU USD, oke? Nah, XAU USD di sini dia udah dibahas untuk masalah chart pattern dia apa namanya di time frame H4, di time frame H1 lebih jelas lagi. Jadi kalau kita lihat dari time frame lebih besar, berarti kita bisa tahu high betul, low. betul. Itu akan terlihat banget ya sobat trader. High low itu akan kelihatan.
akan terlihat. Yang dalam. Oke, di time frame H4 di sini terlihat sebuah pola. Ada pola flag di sini. Ada flag channel, polanya belum ya, belum terkonfirmasi. Kebetulan di sini sudah terlihat ada pola flag channel. Ada kanal flag, ada kanal ini. Oke. Berarti di situ aja. Nah, ini kalau misalkan di time frame H4, dia di sini cuma ekor doang. Ya. Tapi kalau dipindahin ke time frame H1, itu udah berubah. Nah, false breakout-nya jadi seperti ini. Ya. Berarti di M30 lebih kacau lagi tuh. benar-benar badannya tuh candle full ya. Ya, akhirnya di sini di time frame kecil juga terlihat apa namanya channelnya, kanalnya. Kalau misalkan dia menyentuh level support, supportnya di mana ya? Kurang lebih di sini di 19.10. Di sini bisa open buy nggak? Bisa. Bisa open buy nggak? Bisa. Terus apa namanya? Ada false break nggak? Nah, ini kan kondisi kemarin false break ini kan karena berita kan, karena beritanya si Opa Powell kan. Opa Powell. Jadi bullish flag pattern jadi kayak beneran. Iya, ini kan terlihat nih di time frame besarnya, di time frame H4 sudah bullish flag dan sudah terkonfirmasi bahwa ini false breakout di H4-nya. Nah, di H4 ini kan cuma ekor doang. Gitu, cuma shadow doang. Nah, ketika di time frame kecil, nah dia noise gambarnya jadi berantakan. Nah, kalau misalkan kita gambar apa namanya di mana? Di time frame kecil, contohnya di M30. Ya kan? Nah, kita bakal garisnya kayak gini nih. Jadi belum kebentuk ya. Belum kebentuk, jadi berantakan gitu. Apakah ini apa namanya? Bisa dilihat di BW, descending broadening wedge kayak begini. Ini kan pola yang berantakan kayak begini. Itu. Kayak gini. Ayo, pola apa? Jadi pattern lah. Kalau dimiring gitu jadi pattern. Karena itu pakai time frame kecil, kita pakai time frame gede loh. Jadi nggak jelas gitu loh. Cuma ngikutin itu. Jadi pattern kalau misalnya tulis mati malah jadi salah posisi. Iya, jadi noise cara pengambilan keputusannya. Tuh. Jadi apa namanya? Jadi ini yang bisa mengakibatkan sobat trader jadi iya, segala macam kayak gitu. Kalau di sini kan sudah terkonfirmasi bahwa polanya kebetulan pola flag. Kenapa pola flag ini tiangnya? Terus sekarang lagi area sideways. Jadi kalau misalkan dia terkonfirmasi break and retest, ya target harganya tadi udah tahu caranya gimana gitu. Terus kalau misalkan dari pola ini ya sudah berarti sudah bisa melihat nih kira-kira level supportnya di mana, level resistennya di mana, karena pola itu sebenarnya menggambarkan bahwa harga itu sedang sideways membentuk sebuah pola gitu. Apakah pola itu reversal, apakah pola itu continuation. Mau break atau mau retest ya itu. Hai. Oke, sudah 1 jam, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Teman-teman, sobat trader? Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, saya akan memberikan kesimpulan bahwa sebuah pattern ini dia tidak bisa pengambilan keputusan dari sebuah pattern itu tidak bisa mengandalkan hanya satu candlestick, karena sebuah pola ini itu kombinasi dari beberapa candlestick, yang dimana candlestick itu sudah terjadi pergerakannya di support atau resistennya. Betul. Kalau misalkan ini market ini belum terjadi, misalkan begini ya. Kalau misalkan dari Kamis 24 Agustus sampai Senin 28 Agustus belum terjadi sebuah pergerakan harga atau market, di sini kan kita bingung gitu loh. Apakah ini akan naik lagi, apakah ini akan turun. Nah, tapi kalau sudah terjadinya sudah jalan 1 hari atau 2 hari, sudah membentuk sebuah pola. Nah, di situ kita bisa bisa melihat level support sama level resistennya gitu. Jadi sebuah pola itu terkonfirmasi kalau memang dia sudah jadi breaknya gitu. Jadi sebelum break jangan coba-coba mengambil keputusan di situ, apalagi contoh misalkan bullish continuation. Jangan coba-coba teman-teman ngambil pada saat harga di resist terus habis itu ngambil buy. Karena pattern itu harus terkonfirmasi dia break dulu, baru konfirmasi itu sudah terjadi. Gitu. Dia kelihatan dulu ya. Ya, dia benar-benar break dulu. Jadi benar-benar breaknya itu
jadi satu candle penuh badan ya, Ya, satu badan candle ya, penuh gitu, jangan cuma set gitu ya. doang. Kalau apa namanya shadow atau whipsaw itu bukan break, itu Bukan force untuk break. satu candle badan. Ya, benar-benar harus candlenya sudah apa namanya resistnya sudah dimakan oleh body candle. Iya. Gitu. Maupun apa namanya itu terjadi di semua pattern, mau pattern reversal, mau pattern continuation, mau bilateral pattern gitu. Jadi apa namanya kesimpulannya itu buat teman-teman jangan terlalu gegabah dalam menggunakan chart pattern. Yes. Gitu. Ya udah, kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya, semoga ilmu yang sudah Master berikan ini sangat bermanfaat untuk sobat trader semua ya. ya Kita juga sama-sama sharing. Kalau memang misalnya nanti next time kita ada untuk webinar lagi, kita pasti akan informasikan pada sobat trader semua ya, dengan topik yang berbeda pastinya ya, ya Master. betul. Gitu. Kita akan adain education class lagi kok. Iya. Gitu. Setelah chart pattern ini apa? Apakah kita ngebahas tentang the Fibonacci, Yes. gimana pengambilannya, Iya. apa itu internal retracement, Betul. atau itu external retracement, Iya. apa itu expansion, Iya. gitu. Pokoknya nanti pasti akan ada apa namanya? Pembahasan-pembahasan yang lebih banyak lagi, yang lebih ke depan lagi untuk sobat trader di Dimex Jakarta untuk lebih semangat dan lebih pintar lagi, karena memang di Dimex ini memberikan edukasi yang memang benar-benar maksimal banget untuk para sobat trader. Oh, ada chatnya. Gitu. Thank you, Master. Oh ya, terima kasih Ibu Ria. Gitu. Salam kenal Bu Ria, dengan saya Joyce. Salam kenal yang belum melihat muka aku ya. Oke. Ini muka Mister apa Mas Ral. Sorry. Mas Fadil. Soalnya gantengnya sama. Oke, gitu aja. Saya Ya, pamit gitu. undur diri. Saya Muhammad Fadil Ramadan. Terima kasih. Dan saya Joyce. Terima kasih. Sampai jumpa di lain edukasi.